Ya, ini pertanyaan yang seringkali saya tanyakan ke diri saya sendiri ya sebagai katakanlah pendamping masyarakat itu. Nah, sebelum pengakuan ya. Nah, tentu pertama ada uh, sifat mengabaikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat itu sendiri terpinggirkan. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika mereka mengupayakan untuk mereka mengelola di hutan adatnya, maka keluarlah stigma-stigma negatif terhadap masyarakat. Misalnya apa? Salah satu contoh. Nah, mereka dengan kebiasaan mengelola kawasan hutan mereka dengan status kawasan tersebut sudah ditetapkan menjadi status kawasan hutan negara. Artinya mereka dianggap ilegal dalam pengelolaannya atau mengakses kawasan hutan itu. Ada stigma negatif bahwa masyarakat ini dianggap sebagai perambah. Kemudian tidak sedikit terjadi tindakan-tindakan kriminalisasi ya, dan tindakan-tindakan represif oleh penegakan hukum yang tadi menyatakan mereka adalah orang yang secara ilegal masuk di dalam kawasan hutan. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, bayangkan mereka bahkan sebelum negara ini merdeka sudah terbiasa mengelola, mengakses kawasan tersebut, tiba-tiba dijadikan sebagai kawasan hutan negara tanpa sepengetahuan masyarakat dan dibatasi oleh negara bahwa masyarakat ini tidak boleh mengakses dan masuk ke dalam kawasan tersebut. Nah, bayangkan miris sekali nasib ya masyarakat hukum adat di tingkat komunitas. Nah, hari ini ya kalau kita memahami konteks, misalnya di Undang-Undang dasar kita itu pasal 33. Nah, secara konkret, secara eksplisit bahwa di situ dijelaskan bahwa peran negara dalam hal ini adalah menguasai, termasuk dalam kawasan hutan itu menguasai. Nah, tetapi negara pada hari ini seakan-akan menganggap bahwa negara ini adalah pemilik. Nah, negara kita ini bukan yang memiliki negara ini kan warga negara. Termasuk misalnya kawasan hutan tadi. Nah, sekarang masih muncul di mindset masyarakat itu seolah-olah negara ini memiliki hutan, negara ini memiliki tanah. Tidak sedikit kita menemukan ya di tingkat masyarakat atau dimanapun itu ada pelang-pelang yang diletakkan di atas tanah, misalnya tanah ini milik negara. Nah, sebenarnya itu sudah salah, bahwa peran negara dalam hal ini tidak memiliki tapi menguasai. Nah, dan itu negara menjadikan untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan administrasi. Jadi karena negara pada hal ini menganggap bahwa dia memiliki, sehingga perlu diatur sumber daya alamnya. Nah, terlepas di areal tersebut ada masyarakat hukum adat, mereka tidak peduli. Itulah yang memicu terjadinya konflik.